Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami sungguh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan bagi kita. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali boleh bertemu secara virtual lewat ibadah minggu, dan khotbah bagi kita hari ini sungguh-sungguh mau mengajak kita bagaimana kita datang di hadapan Tuhan menyembah Dia dan juga kita memberikan persembahan bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan di gereja kita secara umum ada satu hari raya khususnya, itu yang di gereja-gereja yang Sumatera Utara merayakan yang namanya Pesta Gotilon. Pesta ini adalah kebiasaan yang sesungguhnya dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil pertama dari panen yang sudah ditunggu selama kurang lebih 6 bulan. Maka ketika panen itu tiba, para petani itu mempersembahkan hasil pertama daripada hasilnya itu dan membawa kepada gereja dan dirayakan menjadi satu pesta. Sesungguhnya perayaan ini sampai dengan hari ini masih tetap dilakukan, baik itu gereja-gereja yang masih ada di daerah maupun gereja-gereja yang sudah ada di kota tetap melakukan pesta yang disebut dengan Pesta Gotilon ini. Dan sesungguhnya tradisi ini diambil dari hari raya yang dirayakan oleh orang Israel. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, ada 3 hari raya yang harus dirayakan oleh orang Israel setiap tahunnya. Perintah ini berulang kali diingatkan oleh Nabi Musa. Kita bisa melihat itu di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai dengan 19. Keluaran 34 ayat 18 sampai 24.
Ulangan 16 ayat 1 sampai 11 dan Ulangan 26 ayat 1 juga sampai 11. Pertama, kita memperhatikan hari raya yang dirayakan itu adalah hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Kita bisa lihat itu di dalam Ulangan 16 itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu hal memperingati ketika Allah membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan yang kedua adalah terjadi 7 minggu setelah Paskah, yaitu yang disebut dengan hari raya 7 minggu atau hari raya panen, yang kita sebut di tempat kita dan sebagai pesta Gotilon, hari raya pesta Gotilon, ayat 9 sampai dengan 16. Nah, ini adalah sebagian perayaan sebagai perayaan hasil panen gandum. Maka pesta yang dilakukan di sini disebut juga pesta Pentakosta. Berarti ke-50, yaitu hari ke-50 setelah hari raya Paskah. Nah, orang Kristen kemudian memperingati Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. 50 hari setelah Yesus bangkit dari kubur. Dan yang ketiga, hari raya yang dirayakan oleh orang Israel adalah hari raya Pondok Daun. Yang kita baca itu di Nats yang kita baca hari ini ayat 13 sampai dengan 16. Hari raya Pondok Daun adalah pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen. Maka pada peringatan ini orang akan tinggal di dalam pondok daun sebagai peringatan akan zaman pengembaraan mereka di padang belantara, di mana perayaan ini orang akan mengantar persembahan pertamanya kepada Allah sebagai tanda mereka bersyukur atas panen yang sudah mereka terima. Nah, kalau membaca nats kita pada hari ini, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang bisa kita diajarkan nats ini kepada kita, khususnya di dalam hal memberi kepada Tuhan. Yang pertama adalah, kalau kita melihat di ayat 14 itu, sikap ketika memberi. Disebutkan di ayat 14 itu, orang ketika datang memberi kepada Tuhan, ketika orang mau menyembah Tuhan itu, ketika mereka datang, maka ayat 14 mengatakan, haruslah engkau bersuka cita pada hari rayamu itu. Sikap orang percaya di dalam memberikan kepada Tuhan ketika kita datang menyembah Tuhan adalah dengan bersuka cita. Tuhan meminta kita untuk bersuka cita dalam memberi yang terbaik bagi Allah. Ini bukanlah kewajiban yang mendukakan sebenarnya, melainkan sebuah kesempatan untuk memberi dan bergembira. Ini harus kita pahami dengan benar. Jadi waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan dengan muka yang muram. Jangan dengan maksud-maksud yang lain, tetapi harus bersuka cita. Jangan berpikir ketika kita memberikan, maka ada yang hilang di dalam diri kita. Justru kita harus benar-benar bersyukur, berterima kasih. Bahkan di dalam memberikan persembahan ini, maka waktu di gereja misalnya, musiknya pun harus musik yang gembira. Karena kita bersuka cita memberikan persembahan itu bagi Tuhan. Kita tidak dipaksa oleh apapun. Karena kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita di dalam pekerjaan kita. Kita mendapatkan hasil, maka kita datang memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Maka contoh misalnya ketika orang mendapatkan gaji pertama, maka orang tersebut akan dengan sukacita bahkan mau mentraktir teman-temannya. Kenapa? Karena dia bersukacita, dia mendapatkan sesuatu hal berkat daripada Tuhan, maka dia bersuka cita, dia mendapatkan gaji. Seperti itu sebenarnya di dalam kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Maka sekarang mari selidiki hati kita. Waktu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, apakah kita dengan hati yang sungguh-sungguh gembira, bersuka cita, atau bersungut-sungut, atau kita merasa hitung-hitungan dengan Tuhan? Saya mau mengingatkan kita, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang kita terima sekarang ini harusnya kita boleh memberikan, mengembalikan sebagian daripada itu ke rumah Tuhan dengan kita bersuka cita. Jangan dengan sedih hati atau bermuram hati, tetapi bersuka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di ayat 14, ketika kita memberikan kepada Tuhan,
waktu kita datang menyembah Tuhan, memberikan dengan sukacita itu, mari perhatikan juga orang-orang di sekitar kita. Kita harus membantu orang lain untuk bersukacita. Ada faktor kebersamaan pada hari raya Pondok Daun. Kita harus bersukacita bersama dengan siapa disebutkan di ayat 14 itu. Dengan hamba laki-laki, hamba perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim, piatu, dan janda yang ada di tempatmu. Artinya ketika kita bersukacita atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga wajib membagikan kegembiraan itu terhadap orang yang ada di sekitar kita. Maka perayaan Pondok Daun menjadi penting karena orang harus membagi sukacitanya kepada orang-orang yang paling memerlukan, yang ada di sekitarnya. Maka ini harusnya menjadi pesan juga bagi kita untuk membagi kebahagiaan kepada orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita berpesta tetapi ada tetangga kita, orang yang ada di rumah kita yang tidak merasakan kebahagiaan atau tidak mendapatkan bagian atau kita tidak berbagi dengan mereka. Orang yang menjadi kaya ketika dia juga menjadi kaya di dalam kebaikan, suka memberi dan membagi. Makanya kita harus menjadi saluran berkat, aliran berkat bagi orang lain. Kalau kita menggunakan istilah aliran ini, maka kalau kita mencontohkan aliran sungai, ketika kita hambat dia, airnya akan mampet dan akhirnya tumpah dan justru akan merusak sekelilingnya, merusak aliran sungai tersebut, mengikis pinggiran sungai di kiri kanan, akhirnya menjadi melebar kemana-mana dan akhirnya sungai itu tidak mendapatkan aliran air sebanyak yang pertama tadi. Inilah pelajaran buat kita semua untuk selalu mengalirkan berkat Tuhan kepada orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita pun mendapat berkat, kita sebagai saluran berkat. Orang semakin banyak diberkati Tuhan, maka seharusnya dia juga semakin banyak memberkati orang lain. Tuhan memakai kita sebagai saluran berkat, aliran berkat untuk memberkati orang lain. Maka kita lihat, apakah dengan apa yang kita miliki, maka hanya kita sendiri yang berkuasa atas itu. Lihat, pertengkaran terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang yang bersaudara, kebanyakan karena merasa bahwa itu miliknya, itu harta bendanya. Padahal kita harus memahami, selama kita di dunia ini, segala sesuatu yang ada pada kita, sesungguhnya itu dititipkan bagi kita. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan, berkat Tuhan diberikan bagi kita. Maka harusnya kita pun mau berbagi kepada orang lain. Karena hukum persembahan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, waktu kita memberikan persembahan bagi Tuhan, justru Tuhan akan semakin memberkati kita. Itu sebabnya di dalam kitab Maleakhi itu dikatakan ketika kita memberikan persembahan, justru Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit bagi kita, akan semakin memberkati kita. Hukum ekonomi semakin banyak kita berikan, maka semakin berkurang lakas kita. Tetapi di dalam Tuhan, waktu kita memberikan, justru Tuhan semakin memberkati kita. Amin. Itu adalah satu hal yang sesungguhnya Tuhan ajarkan bagi kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang pelit di dalam berbagi. Di dalam memberikan persembahan kita. Jadi waktu datang menyembah Tuhan. Tadi yang pertama adalah datang membawa persembahan. Memberikan persembahan dengan sukacita. Yang kedua adalah memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah memberikan berdasarkan kemampuan. Ayat 16 sampai dengan 17 itu kita perhatikan. Bahwa ada dua aturan yang ditegaskan di dalam Nats ini mengenai 3 hari raya yang wajib dirayakan oleh orang Israel itu. Yang pertama adalah waktu datang menyembah Tuhan itu harus membawa persembahan. Tidak bisa tidak. Ketika datang menghadap Tuhan harus ada persembahan yang dibawa oleh orang Israel. Mereka tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Atau dengan tanpa membawa persembahan. Persembahan yang dibawa itulah yang menunjukkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, persembahan itu tergantung kepada kemampuan. Tuhan tidak bilang harus sekian yang dipersembahkan, bukan. Waktu datang menghadap Tuhan, orang Israel dikasih syarat ketika datang menghadap Tuhan bawa persembahan. Tetapi persembahan itu tidak dipatok berapa banyak. Maka di dalam Nats ini disebutkan adalah persembahan itu adalah tergantung kemampuan kita. Tergantung ekonomi kita. Persembahan kepada Tuhan tidak boleh disamaratakan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan berkat yang berbeda kepada kita. Berdasarkan kemampuan kita.
Karena itu pastilah pemberian kita juga berbeda. Tingkat rasa syukur berbeda, maka tingkat kerelaan juga berbeda. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan nanti di dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 34, ketika Yusuf dan Maria datang menghadap Tuhan memberikan persembahan, mereka bukan mempersembahkan domba, tetapi mereka mempersembahkan burung merpati, anak merpati, sebagai sesuai dengan kemampuan mereka. Itu bisa kita bandingkan di dalam Imamat 12 ayat 6 sampai dengan 18. Jadi jenis persembahan itu sesuai dengan kemampuan. Maka Tuhan bukan menuntut berapa banyak yang kita berikan. Nanti kalau kita perhatikan apa yang disampaikan di dalam epistel kita, bagaimana seorang janda kaya itu diterima oleh Yesus, dibenarkan oleh Yesus karena dia mempersembahkan apa yang ada padanya. Dia dikatakan lebih banyak memberikan persembahan dibandingkan orang-orang kaya yang lain. Kenapa? Karena dia mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya waktu kita mengerti apa yang menjadi pengorbanan Kristus bagi kita, bagaimana Kristus mau mati bagi kita, menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi kita, sesungguhnya terlalu kecil ketika kita memberikan uang kita untuk persembahan. Maka seluruh hidup kita inilah persembahan bagi Tuhan. Kita datang membawa itu. Artinya, mari kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan itu tidak dengan bersungut-sungut. Mari bersukacita, mari bergembira, memperhatikan orang lain. Dan berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah malu dengan orang lain. Kalau memang semampu kita hanya segitu, silahkan saja. Tapi jangan sampai tidak mau memberi. Karena Tuhan memberkati kita juga di dalam banyak hal, maka berikanlah itu untuk Tuhan. Ada orang yang bertanya, bagaimana ketika itu tidak dikelola gereja dengan baik? Itu bukan urusan kita. Kita boleh memberikan saran-saran memang. Kita boleh membentuk panitia keuangan di dalam gereja. Tetapi ketika ada yang menyalahkan itu urusan dia dengan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah memberikan persembahan. Ketika kita sudah memberikan persembahan itu, maka berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kita. Biarlah Tuhan memberkati kita hari ini. Jangan menjadi orang yang pelit. Jangan juga menyembunyikan berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Sama seperti Ananias dan Safira yang membohongi Roh Kudus, maka mereka pada waktu itu dihukum. Maka waktu kita diberkati Tuhan, berikanlah itu. Sebagian daripada itu. Tidak semuanya. Sebagian sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kerelaan kita untuk memberi. Berikanlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk dikelola oleh rumah-rumah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan sukacita. Membawa persembahan dengan sukacita. Supaya Tuhan memberkati kita di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan kami Yesus Kristus untuk segala kasih-Mu bagi kami yang sudah boleh memberkati kami di dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan supaya kami datang menghadap Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita dan memberi persembahan dengan sukacita.
memikirkan orang-orang lain di sekitar kami, dan memberikan sesuai dengan kerelaan dan kemampuan kami. Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan tangan kami, supaya kami boleh memberikan kepada Tuhan. Kami boleh belajar untuk memberikan dengan sukacita dari semua apa yang boleh kami miliki, yang diberikan Tuhan bagi kami. Sesungguhnya ketika kami mengerti bahwa Yesus sudah mati bagi kami, memberikan hidup bagi kami, maka terlalu kecil sesungguhnya ketika kami memberikan sebagian daripada harta yang kami miliki, uang yang kami miliki untuk persembahan kami. Tuhan menuntut kami untuk mempersembahkan hidup kami, memberikan dengan sukarela untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hari ini boleh bergumul di dalam semua persoalan pergumulan hidupnya. Berkatilah ya Tuhan, supaya lewat pergumulan itu pun kami boleh melihat kebaikan dan anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau Bapa. Ada yang dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkanlah. Di dalam mencari pekerjaan, mencari teman hidup, atau hal apapun yang menjadi pergumulan kami, ya Tuhan akan menolong kami. Ketakutan kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan lindungilah kami. Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Tuhan tolonglah setiap jemaat-Mu yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.